warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfi Nurhania, NIM 21021110018 dari program studi pendidikan matematika semester 1 Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar filsafat ilmu dengan tema mencari tempat bersejarah. Dan saya memilih Keraton Surakarta karena tempatnya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal saya. Oke, langsung saja. Keraton Surakarta. Keraton Surakarta adalah istana dari Kasunan Surakarta Hadiningrat pada tahun 1774. Keraton Surakarta merupakan pecahan dari Keraton Yogyakarta Hadiningrat dari Kesultanan Yogyakarta. Keraton Surakarta beralamat di Jalan Sidikoro, Balurwati, Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah. Kemudian objek-objek bersejarah. Di sana banyak sekali objek-objek bersejarah, tapi saya memilih salah satunya. Pertama, Masjid Agung Surakarta. Masjid Agung Surakarta, sejarah berdirinya Masjid Agung Surakarta dilansir dari Cagar Budaya nomor 1 sampai 32 di PK 2012 dan ditetapkan sebagai cagar budaya melalui keputusan Wali Kota Kepala Daerah tingkat 2 Surakarta nomor 646 116 tahun 1997. Tidak lepas dari peristiwa perpindahan pusat kerajaan Mataram Islam dari Kartosuro menuju Solo pada 17 Februari 1745. Perpindahan pusat kerajaan dilakukan pada masa pemerintahan Pakubuwono II. Pembangunan masjid dilakukan bersamaan pembangunan keraton pada tahun 1757 dan selesai pada tahun 1768 pada masa Pakubuwono III. Kemudian, hakikat atau maknanya, Masjid Agung Keraton Surakarta pada masa pra-kemerdekaan adalah masjid agung milik kerajaan dan berfungsi sebagai tempat ibadah pada masa Pakubuwono III. Masjid Agung Surakarta adalah peninggalan kerajaan Mataram. Secara keseluruhan, bangunan berbentuk tajuk dengan atap tumpang tiga dan berpuncak mustaka atau kubah. Makna tajuk bertumpang tiga tersebut adalah pokok-pokok tuntunan Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. Kemudian manfaat atau kegunaannya, Masjid Agung Keraton Surakarta Hadiningrat pada masa pra-kemerdekaan adalah masjid agung milik kerajaan Surakarta Hadiningrat dan berfungsi sebagai tempat ibadah, juga sebagai pusat syai Islam bagi warga kerajaan. Sampai saat ini juga masih digunakan untuk beribadah bagi warga sekitar keraton atau bahkan wisatawan. Kemudian yang kedua, Payung Songsong Agung. Payung Songsong Agung ini sejarahnya, dalam budaya kerajaan Jawa, payung dikenal sebagai songsong. Payung songsong merupakan payung kuno yang ada di keraton yang digunakan raja atau para bangsawan. Payung songsong merupakan simbol prestis yang menunjukkan dari kalangan bangsawan di mana ia berasal. Setiap keturunan raja memiliki songsong yang bentuknya sama, hanya saja cat dan stripnya berbeda. Warna dasarnya seperti emas, putih, hijau, biru, merah tua, dan hitam. Karena merupakan pembeda pangkat dalam lingkungan priai, sehingga penggunaannya diatur. Pada masa Pakubuwono keempat, menerapkan larangan bagi siapapun di area keraton kecuali warga raja yang bergelar pangeran. Next. Kemudian hakikat atau maknanya, payung memiliki simbol prestis yang menunjukkan dari kalangan bangsawan, tidak hanya sebagai tempat melindungi dari terik matahari ataupun hujan. Payung juga memiliki makna sejarah sesuai jenis payung itu, seperti payung songsong yang ada di keraton memiliki banyak makna sejarah karena merupakan benda kuno atau peninggalan sejarah. Manfaat atau kegunaannya, payung songsong memiliki kegunaan untuk melindungi raja dari cuaca terik dan sinar matahari maupun hujan. Tak hanya untuk melindungi dari cuaca buruk, di keraton payung songsong juga berguna untuk pembeda pangkat di dalam lingkungan kerajaan. Kemudian yang ketiga, kereta kencana. Kereta kencana sejarahnya, kereta kencana Kanjeng Kiai Garudo adalah kereta kencana Keraton Surakarta yang dibuat sejak Pakubuwono ke-7 tahun 1726 sampai 1749. Tetapi di tengah proses pembuatan Pakubuwono ke-7 wafat, hingga baru selesai pada pemerintahan Pakubuwono ke-8 pada tahun 1749 sampai 1788. Kereta
kencana Kiai Garuda digunakan sejak Pakubuwono ke-9 hingga Pakubuwono ke-13 sampai saat ini. Kereta Kanjeng Kiai Garuda dibuat di Belanda pada tahun 1715 sampai 1728. Hakikat atau maknanya, kereta kencana Garuda ialah kereta pusaka, kereta yang digunakan sebagai kendaraan saat acara adat budaya oleh para raja atau keturunan raja di wilayah kekuasaan keraton. Manfaat atau kegunaannya, kereta kencana Kiai Kanjeng Garuda digunakan oleh Keraton Kasunan Surakarta setelah perjanjian Giyanti. Kereta kencana ini disimpan di dalam keraton sebagai kereta pusaka, Kasunan Surakarta sebagai kereta pusaka, karena kereta kencana ini digunakan untuk acara kirab budaya atau festival budaya seperti upacara adat, keagamaan, dan lain-lain pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-9. Yang keempat, Joli Jempono. Sejarahnya, Joli Jempono atau bisa disebut tandu merupakan kendaraan para bangsawan zaman dahulu. Tandu ini digunakan sebagai tempat duduk para bangsawan saat bepergian. Joli Jempono biasanya diangkat oleh 4 orang atau lebih. Hakikat atau maknanya, Joli Jempono yaitu kendaraan masa lalu yang digunakan oleh para bangsawan. Joli Jempono adalah benda pusaka yang disimpan dan hanya bisa ditemui di keraton. Manfaat atau kegunaannya, Joli Jempono atau bisa disebut tandu yaitu digunakan untuk mengangkut putri raja saat jadi pengantin atau bepergian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf bila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum